بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada video kali ini kita akan membahas suatu pembahasan yang sangat penting di dalam fisika, yaitu tentang suhu dan kalor. Di awal video telah Anda saksikan pembacaan satu ayat di dalam surat At-Taubah, ya, At-Taubah, yaitu ayat yang ke-81. Ayat ini berkisah tentang ketika pada waktu itu cuaca lagi sangat panas sekali, kemudian terjadi Rasulullah ingin berjihad mengajak, kemudian para munafikin oleh para mufassir ini di asbabul nuzulnya itu para munafikin ini dia enggan karena cuaca yang sangat panas. Kemudian dalam ayat ini diterangkan bahwa katakanlah, jadi Allah mengatakan kepada Rasulullah untuk menyatakan kepada orang munafik itu bahwa katakanlah api neraka jahanam itu lebih sangat panasnya jikalau mereka mengetahuinya. Artinya panas itu bertingkat-tingkat di alam ini, panas itu bertingkat-tingkat. Nah, kira-kira di perbandingan antara panas, ya, perbandingan antara panas yang bertingkat-tingkat itu, jadi perbandingan antara panas di bumi, ya, panas di bumi versus dengan di akhirat, ya, di akhirat ini kira perbandingannya bagaimana? Di dalam hadis itu dijelaskan bahwa satu kali panas di sini ini sama dengan 70 kali panas di akhirat. Jadi di sini merasakan satu, ya, ini 70 kali kan ini. Jadi lebih sangat panas sekali. Itu. Ini pun nanti juga bertingkat-tingkat. Ya, ada yang paling ringan. Yang paling ringan itu nanti dijelaskan dalam hadis-hadis itu kakinya itu disentuhkan ke neraka, maka otaknya itu mendidih. Jadi itu betapa panasnya. Itu adalah hukuman yang paling ringan. Bagaimana dengan yang di jahanam? Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Ya, kita berlindung dari siksa api neraka. Nah, kita kembali kepada ayat. Kepada ayat tersebut adalah dinyatakan adalah pada kalimat api neraka jahanam itu lebih sangat panasnya. Jadi lebih sangat panas. Ini mengindikasikan adanya derajat panas yang bertingkat-tingkat. Nah, apa derajat panas tersebut dan apa yang mengakibatkan atau proses sunatullah apa yang diciptakan oleh Allah sehingga ada perbedaan derajat panas tersebut. Nah, pada bab kali ini kita akan membahas yang namanya derajat panas. Waktu MTS atau SMP, Anda mungkin sudah mengetahui bahwa yang namanya derajat panas dan dinginnya suatu benda itu sebagai suhu, derajat dingin panas benda. Nah, pada bab ini kita akan membahas suhu dan kalor. Setelah saya bahas tentang tadabbur ayat semesta tadi, sekarang kita lanjut apa itu suhu. Jadi menjadi pertanyaan, apa ini suhu? Suhu itu apa? Nah, jadi apa itu suhu? Suhu adalah merupakan ukuran kelajuan gerak atau tenaga kinetik rata-rata partikel. Jadi ini kelajuannya atau tenaga kinetiknya gerak partikel. Jadi kalau misalkan ini ibaratnya ini sebuah benda padat misalkan, ya, benda padat, ya. Misalkan kita ambil, misalkan ada benda padat, terus kemudian kita gambarkan partikel-partikel di dalamnya. Jadi partikel-partikel di dalamnya. Misalkan ini ada dalam suatu ruangan, ya, suatu ruangan atau suatu wadah, ini misalkan air gitu, ya. Misalnya ini wadah juga boleh yang berisi oleh air. Jadi air berisi air penuh itu. Nah, kita perbesar. Jadi partikel-partikelnya misalkan ini susunannya seperti ini. Misalkan, ya, partikelnya susunannya seperti ini. Nah, air ini misalkan air, partikel air misalkan cairan, ya. Ini air. Nah, partikel ini kan dia akan bergerak. Semakin gerakannya acak, bebas kemana, bebas, semakin bergerak terus, semakin dia suhunya tinggi, maka kelajuan gerak partikelnya itu semakin besar.
Anda bisa melihat sendiri kalau misalkan ini kita bantu dengan lilin misalkan, ya kita bantu dengan lilin misalkan, ya begitu. Maka ketika dipanasi, maka Anda akan lihat nanti akan ada gelembung-gelembung, terus akhirnya partikel itu berputar-putar. Karena apa? Kan terlihat ada gelembung-gelembung di atasnya itu, partikel dari cairan tersebut. Mengapa? Karena kelajuan dari gerak partikel itu semakin besar, artinya suhunya semakin tinggi. Jadi semakin gerakannya semakin cepat, maka itu artinya suhunya semakin tinggi. Nah, itu artinya suhu. Nah, alat ukur suhu apa? Alat ukurnya adalah termometer. Dari kata termo, untuk mengukur, ya. Termo itu suhu, temperatur, dari kata temperatur. Nah, bagaimana cara membuat termometer? Termometer ini didasarkan ini pada sifat dari suatu benda. Ya, jadi ini didasarkan pada sifat dari zat, ya, sifat zat. Yang sifat zat itu akan berubah, yang namanya ini sifat zat ini namanya sifat termometrik. Nah, ini sistem kerja dari termometer. Apa itu sifat termometrik? Sifat termometrik itu apa? Nah, sifat termometrik adalah sifat-sifat yang berubah akibat dari perubahan suhunya. Jadi ketika perubahan suhu satu benda itu berubah, maka sifat-sifat dari zat itu berubah. Ini contohnya apa saja? Ya, jadi contohnya ini ada beberapa. Satu, misalkan ini volumenya, ya, volume otomatis berubah, ya kan. Kemudian panjang, jadi bisa panjang. Terus kemudian ini panjang logam, atau ini volume cair atau apa gitu. Kemudian ini hambatannya, otomatis hambatan listrik maksudnya, ini juga berubah ketika semakin panas. Kemudian tekanan gas ini pada volume tetap maksudnya. Jadi ini pada volume tetap. Kemudian volume gas, ya, volume gas pada, kalau ini tekanan gas pada volume tetap, maka volume gas pada tekanan tetap. Nah, jadi ada berapa? Satu, ya, ada satu. Entar dulu. Kemudian yang terakhir ini masih ada dan warna, ya, warna nyala zat. Ya, jadi ada berapa ini? Ada 1, kemudian ada 2, 3, 4, 5, 6, ya. Ada 6, sekitar 6. Inilah yang namanya yang disebut sebagai sifat termometrik zat. Ini yang digunakan untuk pembuatan acuan pembuatan termometer. Nah, kemudian macam skala termometer. Nah, kalau macam-macam dari termometer ini sudah dipelajari waktu MTS atau SMP. Nah, sekarang yang kita bahas adalah macam skala termometer yang sering digunakan. Bagaimana cara mengkalibrasikannya? Yaitu dengan cara ditentukan itu skala atas, skala bawahnya, ya. Yang pertama ini yang sudah Anda tahu, Celsius, ya, Celsius. Oke. Kemudian setelah itu biasanya Reaumur, walaupun ini jarang tapi nggak apa-apa, kita masukkan. Kemudian Fahrenheit. Kemudian ini Kelvin. Nah, biasanya nanti akan dilihat skala titik didihnya. Jadi skala titik didihnya, kalau Celsius ini kan 100 Celsius, ini 0 Celsius. Kemudian kalau Reaumur itu adalah 80 Celsius Reaumur, ini 0 derajat Reaumur. Maaf, ini bukan Celsius Reaumur, ya.
Kemudian untuk Fahrenheit maka berapa? 212 derajat Fahrenheit. Yang ini 32 derajat Fahrenheit. Nah, Kelvin ini tidak pakai derajat, semuanya pakai derajat kecuali yang Kelvin. Kalau Kelvin ini caranya tinggal bagaimana? Tinggal ditambahkan 273, sehingga untuk Kelvin ini berarti ada 373 Kelvin. Yang sini berarti 273 Kelvin. Nah, itu begitu. Maka nanti bagaimana untuk menentukan atau konversi antara yang satunya? Ya, misalnya kita konversikan, misalkan saya ambil contoh misalnya di sini misalkan 50 Celcius pertanyaannya, maka berapakah nanti ketika di reamurnya, berapakah Celsiusnya, Fahrenheitnya, dan berapakah Kelvinnya? Nah, contohnya seperti itu ya, dari 50 ini. Maka cara mencarinya bagaimana? Semuanya ini kita misalkan ya, saya misalkan kita ganti menjadi satu termometer, dua termometer perbandingan begini. Jadi sini A, kemudian ini B, kemudian ini C, kemudian sini P, R. Maka ini ada perbandingan yang bisa digunakan. Jadi ketika A min B per A min C, atas kurangi tengah, atas kurangi bawah, itu sama dengan P min Q, P min R. Nah, ini nanti yang bisa digunakan untuk perbandingan, untuk mencari rumus-rumus kayak gini. Satu contoh ini adalah ini ya, kita terapkan sekarang. Kita terapkan. Bagaimana caranya? Jadi 50 Celcius itu ada berapa reamur misalkan, begitu. Iya kan? Atau nanti misalkan termometer apa bebas, termometer X atau termometer Y atau termometer apapun. Maka caranya bagaimana? Nah, ini terapkan perbandingan ini. Jadi kita pakai terapkan perbandingan. Maka 100 kurangi 50 ya, atas kurangi tengah, atas kurangi bawah, sama dengan 80 kurangi R, 80 kurangi 0. Ya, ini dengan mudah bisa Anda hitung, sehingga ini menjadi berapa? Ini setengah 80 R, ini 80 R, maka R 80 min 40, ketemunya adalah 40 derajat reamur. Nah, itu caranya seperti itu. Nah, sama persis jika misalkan kita nyari dari 50 Celcius ke Fahrenheit. Nah, nanti dengan cara sama akan ketemu selama perhitungan, yaitu akan mendapatkan Fahrenheitnya adalah sebesar 122 Fahrenheit. Begitu juga dengan Kelvin. Tadi saya sudah bilang bahwa Kelvin itu caranya tinggal dari 100 ditambah 273 menjadi nilainya berapa, sehingga kalau Anda nanti hitung sendiri dari 50 Celcius itu sama dengan ketemunya adalah 323 Kelvin. Nah, inilah salah satu atau menjadi cara mau menggunakan termometer apapun, yang penting ketika diketahui oleh batas atas sama batas bawah, maka Anda akan bisa menggunakan rumus perbandingan ini nanti akan ketemu. Nanti untuk termometer ini tidak hanya dalam skala Celsius, reamur, Fahrenheit, Kelvin. Jadi misalkan nanti ada suatu soal itu skalanya itu berbeda, termometer beda-beda, itu nanti akan ketemu dan akan selesai dengan rumus yang ini. Nah, sekarang kita tambahkan lagi contoh pertama, pada skala berapakah jika termometer Celsius dengan reamur itu akan bernilai sama. Nah, ini bentuk lain dari contoh soal ya. Mari kita jawab. Jadi caranya bagaimana? Sama kayak tadi. Jadi misalkan ini bernilai sama di sini kita kasih simbol misalkan X ya, sehingga tinggal kita jabarkan tadi termometer Celsius yaitu 100, ini 0 Celsius, ini Celsius, kemudian yang reamur ini 0, ini 80. Pada skala berapakah? Nah, kita tulis. Jadi skala X di sini skalanya juga X, kan sama-sama X. Nah, kemudian kita perbandingkan, yaitu atas bagi
tengah, atas bagi bawah. Sini juga atas bagi tengah, atas bagi bawah. Seperti yang kayak dilakukan kayak tadi. Kira-kira berapakah itu? Jadi 100 min X, dan ini 100 min 0, 80 min X, 80 min 0. X sendiri itu adalah 0. Jadi bernilai sama pada skala 0. Nah, ini jawabannya berarti ini skala 0. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua atau yang terakhir, ini saya ambilkan dari UM/UGM 2003. Jadi sebuah termometer dengan skala bebas memiliki titik beku airnya. Beku airnya adalah ini, titik didihnya, ya titik didihnya 160. Saat termometer itu menunjuk angka 15 derajat X, maka termometer Celsiusnya berapa? Berarti ini termometer nya adalah termometer X. Nah, seperti tadi kita buatkan skala termometernya dulu ya. Jadi termometer Celsius, ini kan termometer X. Celsius ini 100 ya kan, ini belum diketahui. Sini Celsius, terus kemudian di sini 0. Nah, yang ini sudah diketahui bahwa untuk titik didihnya berarti 160, kemudian menunjuk angka 15, sedangkan titik bekunya adalah min 40. Nah, maka dengan cara perbandingan antara kanan kiri akan kita dapatkan. Yuk kita dapatkan, yaitu 100 min Celsius, kemudian 100 min 0, 160 min 15, 160 min 40. Nah, sehingga Celsiusnya adalah 55 bagi 2. Ketemunya yaitu 27,5 Celsius. Yep, itu jawabannya. Jadi tidak terlalu rumit ya, tidak terlalu rumit. Caranya hanya tinggal perbandingan saja, atas kurangi tengah, atas kurangi bawah, dibandingkan dengan atas kurangi tengah, atas kurangi bawah, seperti itu saja. Sehingga 15 Celsius, 15 derajat X itu sama dengan 27,5 derajat Celsius. Ya, telah kita bahas berarti ya. Yang pertama tadi ini kita bahas tentang contoh-contoh soalnya, kemudian kita juga telah bahas tentang perubahan dari Celsius ke Reaumur ke Fahrenheit ke Kelvin. Kemudian tadi juga kita sudah membahas apa itu sifat termometrik zat, dan yang awal itu adalah terkait dengan pengertian suhu itu sendiri, dan paling terawal adalah tentang tafsir dari atau tadabbur ayat semesta yang berkaitan dengan panas atau suhu. Dari saya sekian dulu, ada kekurangannya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mengikuti video-video dalam channel YouTube Nyinau Semesta. Salam semesta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.